Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Sejukkan hati. Iya, pada hari ini kita masih membahas mengenai sejarah dan hikmah ibadah haji bersama dengan Ustadz Junaidi Hamzah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Al-Malik Sungai Rupat. Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas bagaimana hukumnya ibadah haji itu sendiri, Pak Ustadz, dengan dalil-dalilnya. Lalu lantas bagaimana Pak Ustadz dengan sejarah dari ibadah haji itu sendiri? Bisa langsung dilanjutkan. Pemirsa sekalian, ibadah haji ini ritual yang sudah sangat lama. Maka di dalam sholat ada namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu mengenang dari perjuangan Nabi Ibrahim. Haji ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 127, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang cikal bakalnya sudah ada dari Nabi Adam. Tanah Mekah itu gersang, negeri batu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Allah suruh antarkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi untuk tinggal di situ. Lalu Nabi Ibrahimnya pulang ke Palestina. Bukan main, sekarang itu mungkin bermobil 1 minggu jaraknya mungkin itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, tanda-tanda kehidupan tidak ada, gunung batu, mata air pun tidak ada. Ketika Ismail haus, lalu ibunya Siti Hajar ini kasihan melihat anaknya, maka lari dari satu bukit ke bukit untuk mencari di mana ada sumber air. Nah, bukit itu dikenal dengan Bukit Safa dan Marwah. Nah, saat lari-lari itulah kaki Ismail ini mengusal, kata kita kan, kakinya ke tanah, muncul terbit mata air di situ. Maka kumpulkan oleh Siti Hajar dengan zamzami, dikenallah dengan air zam-zam. Nah, mulai dari situlah tanda-tanda kehidupan. Kita singkatkan ceritanya, Ismail anak sematawayang yang diharapkan sudah lama dinanti oleh Allah, diminta untuk dipotong, disembelih. Kalaulah tidak karena Allah, tidak mungkin. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, akhirnya disampaikan kepada Siti Hajar. Disampaikan kepada Ismail. Nah, dibawa Ismail ini, itu iblis menggoda Siti Hajar. Kau tahu di mana anak kau dibawa? Kata Siti Hajar, dibawa bapaknya. Dia tidak dipotong. Kenapa? Karena perintah Allah. Kalau perintah Allah, biarlah. Kami ini ada dan kami beriman kepada Allah. Keluar kau dari sini. Iblis kau, dilemparlah. Itulah yang melontar jomrah itu. Lambang melontar jumrah setan begitu. Nah, ritual ini menjadi ritual haji yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah, kita lanjutkan sampai sekarang ini. Maka dengan rukun-rukunnya itu, mulai dari melaksanakan pakaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, lalu tertib. Bedanya dengan umroh itu tidak pakai wukuf di Arafah itu. Kalau umroh sebatas tawaf, sa'i, tahallul saja, tidak pakai wukuf. Melontar jumrah juga tidak ada di dalam itu. Ini sudah kita laksanakan dan beberapa hari yang akan datang ini jamaah haji kita akan kembali ke tanah air. Nah, perjuangan untuk berhaji ini luar biasa.
Mengapa tawaf itu 7 putaran? Mengapa putarannya ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam? Mengapa dia berlawan dengan jarum jam? Sama dengan perputaran bumi ini, hitungannya dari kecil sampai ke besar. Mengapa 7 putaran? 1 putaran itu sama dengan tobat kita 1000 tahun. 7 putaran itu sama dengan diterima tobat kita 7000 tahun. Maka perjuangan untuk haji itu berat, Bapak, Ibu, pemirsa sekalian. Ada orang yang duit finansialnya banyak, tapi disuruh berhaji dia tidak mau. Apa masalahnya? Karena memang itu tadi bukan masalah ilmu saja. Ada orang yang menjual tanahnya, menjual hartanya, berangkat dia berhaji. Nah, yang seperti ini kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa kalau kami belum ada panggilan, karena Allah sudah tuturkan itu dalam surat Al-Had ayat 27. Wa azin fin nas bil had ya'tu karijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjam. Wahai Ibrahim, panggil orang sedunia ini untuk berhaji. Kata Ibrahim, tidak mungkin sampai. Tugas kau manggil, aku yang akan menyampaikan. Ketika Ibrahim memanggil ruh semua manusia, wahai ruh seluruh manusia, tunaikanlah ibadah. Seluruh gunung, di dalam tafsirnya dikatakan merunduk, dan panggilan itu sampai kepada ruh kita masing-masing. Cuma kadang-kadang kita ini masih sayang harta, masih nak nunggu tua, lah tua baru haji. Sementara haji ini yang difokuskan adalah fisik. Tawaf 7 putaran itu tenaga dibutuhkan. Sa'i, Safa, Marwah itu tenaga. Kalau tawaf itu 1 putaran 500 meter, maka 7 putaran itu 3,5 kilo. Sementara sa'i, Safa, Marwah itu juga 500 meter. Kali 7, maka 3,5 kilo. 3,5 tambah 3, 7 kilo. Dia dalam waktu yang bersamaan tidak boleh terjeda. Kalau sudah tawaf itu harus langsung sa'i. Karena mengapa tidak bisa buka pakaian ihramnya itu yang cuma dibungkus dengan kain ihram saja sebelum itu tuntas. Nah, ini butuh tenaga. Nah, kalau kita tua, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya kan butuh biaya lagi, pakai kursi dorong, tenaga orang. Bisa juga, tapi kepuasan kita tidak ada. Maka untuk kalau sudah Allah kasih kesempatan untuk berhaji, kita laksanakan haji. Terlebih tahun ini kita luar biasa ini. Biasanya di ujung penyelenggaraan haji itu Kementerian Haji langsung berunding berapa kuota untuk tahun ini lah. Tahun ini belum dikasih kuota dan dikabarkan, mudah-mudahan ini tidak benar, kuota haji Indonesia akan dikurangi 50%. Itu berita. Kalau dikurangi 50%, kota ini waiting listnya 25 tahun. Itu yang kota full. Kalau dikurangi 50% lagi, artinya kan kali 2 dari itu tuh. Kita akan nunggu lagi. Berapa lama kita harus menunggu? Dan di sinilah yang kita tidak, mudah-mudahan lah ini beritanya belum benar. Tapi kalau yang menyebar seperti itu beritanya. Nah, pemirsa sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa perjuangan untuk bisa berhaji, perjuangan untuk berhaji dan selama haji itu luar biasa. Tidak segampang yang kita cerita, tidak segampang yang kita uraikan seperti itu. Betapa begitu berat perjuangan berhaji, tapi rasanya kok nikmat. Yang lebay itu kadang-kadang yang memberitakan dari situ. Ini jamaah haji terlantar, ini jamaah haji terlantar. Nah, kadang-kadang tuh apa yang kita tonton tidak seperti yang sebenarnya. Gitu. Walaupun pada dasarnya ada memang yang terlantar. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita, tahun ini kemarin ada berapa ribu orang yang dipulangkan sampai ke Jeddah, sampai ke bandara karena ada indikasi dan terbukti haji ilegal begitu ya, Nah, ini yang kadang-kadang kita ngeri dalam pelaksanaan haji ini sendiri ya Pak Ustadz. Nanti akan kita lanjut lagi Pak Ustadz ya. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab, ibu-ibu boleh disiapkan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kalbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.